2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat sore para pendengar radio dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa YouTube channel Lintas Topik ya. Hari ini kita kembali lagi, ada saya Ricky Wibisana dan juga rekan saya. Ya, saya Dea Agustin Yunandang. Kita biasa opening host ya, ya. Benar. Apa kabar dia, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Soalnya hari ini kita berhubungan dengan kesehatan. Benar. Ya, spesialnya bersama dengan Bapak Heriono SKMMM. Selamat siang Bapak Heri. Siang, Mbak. Iya. Oke. Hari ini spesial banget ya narasumber kita di Lintas Topik ya. Ada Bapak Heriono. Ini sebagai apa, Mbak Dia? Ya, beliau adalah Kabid P2P, Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Menarik sekali ya. Dan tentunya udah siap juga host utama kita, ada Ida Agus. Siap ya Mas Ida Agus? Siap. Udah siap dengan segala pertanyaannya ya? Siap. Dari kemarin sebulan yang lalu atau setahun yang lalu ya. Oke, pastikan untuk Anda tetap stay tune di channel ini ya. Dan untuk 1 jam ke depan ya kira-kira ya Dea ya. Betul. Oke. Dan buat yang pengen dengerin di radio juga bisa. Di mana Dea? Melalui 98.8 Citra FM dan juga di 98 FM Radio Purnama CD. Dan juga bisa melalui streamingnya. Iya, di jogjastreamers.com. Dan juga jangan lupa nih di channel YouTube Lintas Topik juga harus subscribe dong ya. Harus subscribe. Oke, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Cleo. Oh iya. Ini udah minum Cleo hari ini dia. Sudah dong. Aduh, menyegarkan sekali ya. Iya, Dan benar. menyehatkan dong tentunya kan. Air mineral ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita serahkan ke Ida Agus. Luar biasa, meskipun hujan tapi tetap jalan untuk podcastnya. Dan Sobat Citra, sahabat Purnama CD serta pemirsa Lintas Topik, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kita tahu bahwa 1 Desember ini dikenal sebagai Hari AIDS sedunia. Dan senyambung dengan itu kita mengundang narasumber yang kompeten yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut, di mana kita akan mengulik habis tentang dunia AIDS sehingga tidak lagi bias dan masyarakat bisa memahami dan mengetahui. Narasumber kali ini tadi sudah dijelaskan sama Dea, Pak Heriono SKMMM. Iya. Beliau adalah Kabid P2P, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Wonosobo. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas Agus. Terima kasih ya kehadirannya di Lintas Topik ini. Sama-sama, saya juga terima kasih diberi kesempatan ini di ruang yang luar biasa ini Mas Agus. Oke, meskipun hujan di luaran gitu kan. Ya ini sudah menjadi aktivitas rutin akhir tahun kan, biasanya hujan seperti itu kan. Wonosobo Mas Agus. Oke, tapi hujan kan sekedar angin Pak, sekedar air Pak, bukan kenangan itu kan. Iya. Iya Pak, tema kita kan tentang AIDS. 1 Desember ini diperingati sebagai Hari AIDS Dunia. Kita ingin tahu sih AIDS dan HIV itu apa? Kadang-kadang orang masih agak bingung kan membedakan antara AIDS dan HIV, Pak. Oke, ya. Jadi kalau HIV itu kan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi sehingga orang yang kemasukan virus HIV disebut penderita HIV. Nah, kalau AIDS, orang HIV yang sudah menunjukkan gejala-gejala sakit, itu AIDS namanya. Itu butuh proses panjang, waktu panjang, namanya masa inkubasi. Mulai pertama masuknya virus ke tubuh seseorang sampai munculnya gejala sakit, ini biasanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun Mas Agus. Itu ya sudah makan Windows period. Oh, udah melewati Windows period. Kalau Windows period itu beda lagi. Windows period itu pertama seseorang kemasukan virus biasanya nggak bisa langsung kedetek. Misalnya hari ini saya kemasukan virus tubuh saya, besok diperiksa belum ketemu, belum muncul ya? Belum muncul. Ya. Sebulan lagi belum muncul. Kadang sampai 3 bulan itu belum muncul. Jadi Windows period itu kurang lebih waktunya sampai 3 bulan. Jadi dari pertama kemasukan sampai 3 bulan itu darahnya diperiksa belum ketemu virusnya. Itu namanya Windows period. Ini yang sering namakan waktu yang bahaya untuk penderita HIV, karena nggak dianggap negatif, ternyata di dalam tubuhnya sebenarnya sudah ada
virusnya. Itu seperti itu. Kalau misalnya seperti ini, saya tertarik sebetulnya dengan Windows Spirit itu. Iya. Masih inkubasi ya Pak? Atau beda. Oke, selama 3 bulan itu paling tidak sudah ketahuan atau makan belum bisa. Belum tentu ya. Iya, belum kedetek. Jadi hari ini misalnya saya kemasukan virus ya, virus HIV. Besok dites nggak ketemu. Sampai 3 bulan biasanya itu nggak ketemu, nggak kedetek bahwa saya dianggapnya masih negatif. Padahal di dalam tubuhnya sudah ada virusnya. Dan virus itu sudah berkembang tentunya gitu ya. Sudah berkembang di dalam tubuh. Apa Pak gejala-gejala bagi orang yang terkena HIV? Kalau HIV, kalau masih HIV ini ya, belum ada gejala, sama seperti kita. Jadi nggak ada gejalanya, nggak ada tandanya. Baru nanti kalau sudah sakit masuk fase AIDS, jadi biasanya fasenya itu tadi namanya masa inkubasi ya, itu 5 sampai 10 tahun. Biasanya gejala-gejalanya dia orangnya mudah sakit. Kemudian yang paling sering muncul adalah diare berat, nggak sembuh-sembuh. Kemudian sariawan banyak di bibir, di lidah, nggak sembuh-sembuh. Kemudian batuk-batuk. Nah, yang paling sering gejala muncul pada penderita AIDS itu adalah batuk-batuk dan biasanya dia TBC. Penderita AIDS itu biasanya disertai dengan TBC. Ya, namanya komplikasinya lah itu. Istilah dianunya adalah IO, infeksi opportunitis. Ya. Itu yang paling sering muncul adalah TBC. Sehingga di program penanggulangan HIV salah satunya semua penderita TBC harus kita periksa. Jangan-jangan dia kena HIV, maka kita periksa dia HIV atau tidak. Artinya ada korelasi ya? Ada korelasi. Dengan misalnya begini, tingginya penderita TBC dengan antisipasi ke AIDS itu ada korelasinya? Ya, jadi gini, kenapa kok kita curigai orang TBC itu jangan-jangan dia HIV? Karena HIV tadi kan virus ya, penyebabnya virus. Virus itu menyerang kekebalan tubuh manusia. Manusia itu semua punya namanya kekebalan. Fungsinya ketika ada bibit penyakit yang masuk ke tubuhnya, kekebalan ini akan menyerang bibit penyakit. Nah, ketika kekebalannya turun, nggak punya kekebalan, maka orang ini mudah sakit. Batuk itu mudah nanti jadi sakit batuk, diare, termasuk TBC ini. TBC itu penyebabnya kuman TBC. Penerbangan udara gitu. Di udara karena ada banyak penderita yang batuk-batuk gitu. Kemudian kehirup oleh orang tadi, maka orang tadi akan mudah sakit TBC dibanding orang yang tidak kena HIV. Oh gitu. Nah, terus Pak, biasanya mereka yang terkena, artinya kan virus ya. Kalau HIV kan virus ya. Virus. Okay. Kalau TBC bakteri. Kalau kita bicara fokus di HIV sekarang kembali ke HIV aja. Itu virus. Ya. Virus itu ketika penderita orang yang terkena virus itu kondisi tubuhnya sehat belum terlihat juga. Ya, belum kelihatan. Ya. Dia akan terlihat ketika kondisinya turun, kemudian ada bibit penyakit yang masuk, maka akan muncul gejala. Nah, ketika sudah seperti itu, itulah namanya AIDS. Ya. Begitu. Ada stigma bahwa selama ini AIDS itu ya biasanya karena hubungan seksual dengan sejenis dan lain-lain. Itu gimana? Ya, jadi AIDS ini atau HIV ini penularannya itu melalui yang pertama lewat hubungan seks. Baik homoseks maupun biseks, ya artinya seks antara laki-laki dan perempuan maupun antara laki-laki dan laki-laki itu bisa terjadi penularan di situ. Kemudian yang kedua lewat transfusi darah. Dari darah orang yang kena HIV, kemudian ditransfusi ke orang yang sehat, maka yang orang sehat akan tertular virus HIV. Kemudian yang ketiga, dari ibu hamil yang mengandung virus HIV, ini bisa menularkan ke bayinya. Kemudian yang keempat, lewat penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti.
Itu bisa di kalangan pemakai ya? Ya, pemakai narkoba gitu. Artinya ada kelompok-kelompok yang rentan? Iya, betul. Gitu. Ada kelompok-kelompok, istilah kami disebut populasi kunci. Populasi kunci itu harus kita periksa secara rutin. Jadi sudah ditetapkan sebagai populasi kunci ya. Yang pertama wanita pekerja seks. Kemudian kelompok LSL, laki-laki seks laki-laki. Kemudian waria. Kemudian keluarga binaan di lapas. Termasuk ini kelompok pengguna narkoba suntik. Ya. Itu juga menjadi kelompok sasaran yang harus kami periksa, dipantau, periksa rutin ya. Kemudian sekarang program baru lagi, udah cukup lama, berjalan lama, sekitar 5 tahunan, ibu hamil. Jadi semua ibu hamil itu kita periksa. Harapannya untuk mencegah agar tidak menular ke bayinya, karena bisa dicegah, Jadi penularannya itu biasanya pada saat proses persalinan. Sehingga kalau sudah diketahui ibu hamil ini positif HIV, ketika persalinan harus dijalankan sesuai standar, benar-benar sesuai standar, maka itu bisa mencegah penularan dari ibu ke bayinya. Kemudian yang kedua, bayinya tidak disusui oleh ibunya. Oh, gitu. Kemudian ibunya yang positif itu harus minum obat setiap hari. Oh gitu guys. Iya. Sekarang gini. Tadi disampaikan kelompok kunci ya? Kunci, ya, populasi kunci. Ya. Ada laki-laki, seks laki-laki, ya. Ada PSK, ada waria ya. Ya. Bagaimana tahunya Pak? Maksudnya tahunya komunitas-komunitas itu? Oh oke, ya betul. Inilah kami kalau petugas kami yang di kesehatan, di dinas kesehatan dan jajarannya seperti Puskesmas mungkin untuk masuk ke kelompok itu sulit. Yeah. Maka kami kerjasama dengan namanya LSM. Di Wonosobo ada namanya LSM Wonosobo Youth Center. Ini fokus dia menjangkau ke kelompok LSL, laki-laki, seks laki-laki, termasuk kelompok waria. Ini tugasnya ini LSM WYC. Kemudian ada satu lagi kelompok LSM dari Purwokerto yang mereka wilayahnya termasuk Wonosobo. Adalah LPP LSH. Dia fokus di kelompok wanita pekerja seks. Jadi mereka lah yang membantu kami untuk menjangkau ke kelompok-kelompok itu sehingga secara rutin kami bisa melakukan pemeriksaan minimal setahun sekali. Kelompok-kelompok itu harus kita periksa. Setahun sekali? Ya, setahun sekali kita periksa. Tuh, kui nek micat piye? Kalau yang micat gimana itu? Ya itu nanti segmen berikutnya. Jadi berikutnya. Kan, kalau dulu kan ada lokalisasi ya, gampang pengendaliannya kita lebih enak ya. Maksudnya, mohon maaf bukan lebih enak, tapi lebih gampang karena ada lokasinya. Jelas ya lokasinya. Kalau sekarang kan zamannya sudah berubah. Lokalisasi dibubarkan, kemudian tumbuhlah micet. Nah terus gimana itu Pak caranya Pak? Ya makanya itu untuk menjangkau ke itu kita butuh orang-orang yang punya kemampuan untuk menjangkau itu. Contoh yang ini WYC ini punya personil, punya relawan-relawan yang mampu menjangkau ke kelompok-kelompok itu. Micet. Nah, mungkin lewat masuk ke aplikasi itu gitu loh. Yang saya tertarik begini. Oke lah kalau PSK itu sudah umum, banyak orang juga udah tahu ya. Tapi yang tadi yang laki-laki, seks laki-laki, ini ketika kita orang luar berusaha untuk menggali informasi, jangankan menggali informasi, tahu komunitasnya aja sulitnya minta ampun. Betul, gitu kan? Betul, Pertama itu kalau sudah kenal pun nggak bisa kita memberikan kita masuk nyari ngulik kasus ataupun persoalan-persoalan di dalamnya kan. Itu makanya sekarang teman-teman di LSM WYC menjadikan laki-laki seks laki-laki itu menjadi sebuah program unggulannya. Iya, mereka sekarang kan masih dapat bantuan anggaran ya.
dari Kementerian Kesehatan lewat itu donor dari luar negeri juga. Mereka punya tugas untuk menjangkau ke kelompok itu. Bagaimana caranya? Mereka yang tahu persis. Saya sendiri Belum yang tahu. orang dinas kesehatan nggak tahu gitu. Nggak tahu atau belum tahu Pak? Nah, beda ya Mas. Beda tidak tahu kalau belum tahu atau nggak mau tahu. Ya memang ya kami untuk masuk ke situ jelas ya punya kelemahan, dan ya di samping punya kelemahan ya itu tadi sulit kan Iya. membedakan mana yang masuk kelompok itu kan. Mungkin ada kode-kode yang hanya diketahui. Ya, katanya kelompok tertentu gitu, ya. katanya seperti Pak, itu. Wonosobo lumayan banyak. Ya, kalau berdasarkan estimasi dari Kementerian Kesehatan untuk kelompok laki-laki, seks laki-laki itu sekitar 1.500. Satu Wonosobo 1.500. 1.500 itu estimasi. Ya. Estimasi. Tapi itu memang pengalaman tahun kemarin kami bisa memeriksa hampir sebanyak itu orang. Iya. Tahun 2023. Nah, Tahun ini kami mampu sampai September kemarin meriksa 999 LSL ini data itu di pemeriksaan mulai kapan Pak? Januari sampai Enggak. akhir Mulai tahun berapa? kalau untuk pemeriksaan fokus ke LSL ini kayaknya sudah 5 tahun terakhir ini. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Trennya gimana Pak? Trennya naik. Naik di itu di kelompok. usia berapa? Kelompok usia berapa? Kalau berdasar kelompok di usia muda ini 20-an tahun ini. Masih muda banget. Bayangan kita gini, Iya, kita mungkin familiar dengan istilah homo ya. Ya. Waktu itu orang-orang yang sudah mungkin usia ya di atas 30, 40 gitu kan. Ini Betul. di usia 20 mereka sudah masuk di komunitas itu. Iya, sudah ada. Dan mereka memiliki potensi untuk penyebaran AIDS. Betul. Berapa Pak angkanya Pak? Oke. Angka di Wonosobo sampai dengan akhir September kemarin tahun ini ketemu 76 kasus. 76 kasus di tahun 2024 ini ketemu kasus baru 76. LSL-nya 27. 27 itu yang tertinggi itu. LSL, kelompok LSL itu. Oh gitu. Artinya begini, kita berpikir kalau semakin banyak komunitas anggota-anggota itu yang terpapar ya, boleh saya katakan mungkin terpapar AIDS, berarti itu semakin menyebarkan. Betul, itu Itu berpotensi. kayaknya fenomena gunung es kan. Betul, potensi untuk menyebarkan cukup besar sehingga edukasi ini terus kita lakukan ke kelompok-kelompok ini lewat jaringannya WC dan teman-teman ini. Gitu. Itu yang kita lakukan. Sekarang juga ada program baru mulai tahun ini ada obat untuk pencegahan bagi kelompok-kelompok mereka. Ya, ada juga. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran itu. Iya, untuk meminimalisir penyebaran. Oke. Kemudian ini Pak, yang namanya AIDS di masyarakat paling masih banyak pemikiran kayaknya ini faktor utama penyebarannya pada kelompok PSK misalnya. Ya. Di Wonosobo sendiri gimana? Oke, kalau dari sisi jumlah kecil malah PSK itu data di kami itu hanya dari tahun pertama kali Wonosobo menemukan HIV itu tahun 2004. Berarti kan sudah 20 tahun ya. Yeah. 20 tahun total itu data di kami yang ditemukan sejak tahun 2004 sampai dengan September 2024 itu ada sebanyak 1.189 kasus HIV. Oh gitu. Tahun 24 ini ketemu tadi ya 76. Kemudian total PSK atau wanita pekerja seks yang positif di Wonosobo itu sekitar 72. 72. Kan nggak banyak kalau dibanding Kalau jumlah 1000. PSK di Wonosobo berapa? Kalau estimasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu sekitar 150 yang harus kami periksa. Oh gitu. Itu database yang ada di Dinkes. Ya, data yang dari Kemenkes ditargetkan ke Dinas Kesehatan Wonosobo di Wonosobo dalam 1 tahun harus bisa meriksa minimal 150 PSK. Sampai kemarin tribulan 3 akhir September 2024 di tahun ini kami sudah bisa meriksa 155. Padahal bisa jadi jumlahnya lebih dari itu ya Pak? Bisa jadi.
Kayak Bisa tadi jadi Anji yang- bilang ada aplikasi hijau itu betul. kan Bisa betul. jadi, bisa jadi gitu. Oh, gitu. Dari berapa 150-an yang diperiksa untuk Iya. PSK, berapa Pak tadi yang terkena yang positif? Untuk yang tahun ini yang positif dari kelompok wanita pekerja seks, bentar saya nggak hafal datanya, ini harus saya buka ini, mohon maaf. Kayaknya nggak ada yang positif untuk yang tahun ini. Yeah. Dari 100 berapa tadi? Yeah, 50-an itu tidak ada yang positif untuk yang PSK untuk tahun ini. Tadi data yang saya sampaikan 70 itu kumulatif dari tahun 2004 sampai dengan saat ini. Tapi yang tahun ini kayaknya yang kelompok PSK, sebentar saya pastikan dulu ya. Jadi tidak ada yang positif kalau nggak salah dari kelompok PSK. Ya. Ini. Ya, ini total wanita pekerja seks 72 orang. Ini tapi dari tahun Akumulasi ya? 2004 Akumulasi ya, dari 2004. tapi ya 2004. Yang untuk tahun ini kayaknya nggak dikelompokkan ya, ada juga sebenarnya. Itu 74 sudah menularkan berapa ratus tuh? Ya, ini yang kita Itu nanti nggak bisa. kita kulik nih. Saya kalau ditanya itu udah menularkan ke berapa orang nggak bisa jawab itu, Mas. Kalau di masa inkubasi itu masih bisa menularkan nggak sih, Pak? Oh, masih inkubasi? Bisa sekali. Artinya dia begitu kena tertular HIV masa inkubasi sebelum 5 tahun itu dia masih bisa menularkan. Oh iya, bisa menularkan, menularkan. Begitu dia kena virusnya sudah berkembang di tubuh, ya bisa menularkan. Cuma penularannya tadi hanya lewat itu. Kalau kita ngobrol begini ya nggak ketularan. Salaman, dengan hubungan seksual, hubungan ada seksual, jarum, itu. kemudian penggunaan jarum bergantian, Menyusui, kemudian menyusui. Tadi kan untuk khusus untuk ibu ke anaknya ya. Kemudian transfusi darah. transfusi darah. Tapi kalau transfusi darah sekarang kemungkinannya kecil. Terdetek kan sudah. Karena sebelum darah itu diberikan ke orang lain untuk transfusi itu udah dicek, Diolah dulu ya. Tahu diperiksa, gitu kan. iya harus benar-benar aman. Salah satunya HIV pasti diperiksa. Oke Pak, itu kan tadi kelompok-kelompok komunitas yang kunci di situ. Ya. Ibu rumah tangga seperti apa nih? Ya kan? Selama ini kan kita mikir, itu PSK nih penyebarannya. Nah, ibu rumah tangga seperti apa? Ibu rumah tangga juga ada datanya, cukup banyak juga. Ada tuh banyak, nah ini. Banyak, ada atau banyak. Banyak itu. Bahkan kalau dibanding dengan jumlah yang PSK tadi lebih tinggi ibu rumah tangga. Kok bisa? Kok bisa? Iya, kok bisa gitu loh. Ya ini yang kasihan kalau menurut saya ibu rumah tangga itu. Suka jajan, Mas. Ya, ini 2 kali lipat loh ini, 180 total ibu rumah tangga yang positif HIV yang kita temukan sejak tahun 2004 sampai dengan 2024 ini 180 ibu rumah tangga. 80, sementara untuk PSK aja cuma sekitar 70-an. 72 kan? kali lipat lebih. Iya. Itu faktor penyebarannya seperti apa? Kemungkinan besar ibu rumah tangga ini ya karena dapat dari suaminya. Ada juga mungkin ibu rumah tangga ini pekerjaannya bukan pekerjaannya ya, sering ganti-ganti pasangan karena resiko penularan itu kan karena ganti-ganti pasangan, gitu ya. Yang tidak aman, melakukan hubungan seks tidak aman. Bisa jadi seperti itu, tapi yang beberapa orang yang kami temui itu karena dapat hadiah dari suaminya. Artinya ibu si istri ini nggak tahu ya kalau suaminya suka jajan di luar terus mengidap itu ya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Terbanyak di mana sih untuk Wonosobo? Nah, itu terbanyak. Ya. Jadi di Wonosobo sekarang tidak ada kecamatan yang bebas HIV. Jadi hampir di 15 kecamatan itu semua sudah ada kasus HIV. Sudah merata ya Pak? Sudah merata. Tertinggi ada di Kecamatan Wonosobo. Wonosobo ya? Ya, dulu tertinggi, kan di sebelah timurnya. Ya, sebelah timur. Sekarang yang tertinggi ada di Wonosobo, itu sekitar 180-an total kasus sejak tahun 2004 sampai sekarang. Itu dari semua
komunitas itu ya? Iya, semua. Nggak cuma ibu rumah tangganya? Nggak hanya ibu rumah tangga, tapi semua kelompok. Semua kelompok itu. Itu ada yang mantan wartawan nggak Pak? Wah, saya nggak tahu. Profesi nggak boleh disebutkan. Profesi nggak boleh disebutkan. Kalaupun saya tahu nggak boleh saya sebut. Tapi gitu ya? saya kebetulan juga nggak tahu gitu. Nggak tahu. Kalau Gini loh, nggak tahu, tidak tahu atau pura-pura nggak tahu. ya itu tadi saya sebut. Kalau toh saya tahu, nggak boleh saya. Nah itu nanti kita sebutkan juga kan ada kode etik seperti itu kan Pak. Betul. Seperti ini. Artinya bahwa ibu rumah tangga dalam kondisi yang harus diperhatikan juga dengan kondisi seperti ini. Betul. Ibu rumah tangga ini jadi ya kalau sebagian besar tetap itu karena tertular oleh suaminya itu. Maka perlu ada perlindungan ya. Salah satunya ini ibu hamil sekarang harus kita periksa. Ibu hamil diperiksa. Semua ibu hamil kita periksa. Kemudian ada datanya juga ini yang tahun ini ibu hamil yang sudah kita periksa sudah sekitar 8 ribuan ya. Itu ada yang positif 4 ibu hamil positif. Di 2024 ini? 2024 ini. Kemudian sebelum hamil, ini program baru ini. Wonosobo, mau nikah. Semua calon pengantin kita periksa. Cuma sifatnya kalau yang calon pengantin ini karena belum ada regulasi yang mengharuskan, maka kita sifatnya volunteer ya. Kalau bersedia kita periksa. Tapi berdasarkan kenyataan semuanya mau diperiksa ternyata. Saya belum mendengar penolakan untuk diperiksa. Kalau menolak berarti dia juga udah khawatir dengan dirinya sendiri. Ada Pak yang ini pranikah itu mereka yang sudah kena. Ada, ini data kami ada. Mau nikah itu ya. Ada ini. Tahun ini ada sekitar 4.000 orang yang sudah diperiksa dari calon pengantin laki dan perempuan. 5 diantaranya positif. Dua-duanya? Salah satunya. Enggak ada, hanya salah satu. Nah, ketika sudah ketahuan seperti itu, perlakuannya seperti apa dari dinas misalnya? Oke. Jadi kalau kami dari dinas tetap mengedukasi bahwa nikah tetap bisa jalan nikah. Enggak khawatir pasangannya gini. Wah, calon bojoku udah ini ya, udah AIDS gitu. Kenyataan yang 5 ini tetap nikah, jalan nikah tetap. Kan bisa dicegah. Jadi katakanlah yang positif suaminya, calon suaminya. Ini nanti agar tidak menular ke istrinya, ini bisa. Caranya ketika berhubungan pakai kondom, pakai pengaman. Itu kan salah satu cara untuk mencegah penularan. Misalnya dia pingin punya anak bisa. Tapi high risk juga kan. Nah, syaratnya yang positif ini harus minum obat tiap hari. Terus nanti biasanya ada namanya pemeriksaan virusnya, namanya pemeriksaan viral load. Jadi setelah minum obat minimal 6 bulan, itu kita periksa, itu nanti bisa virusnya sudah tidak terdetek. Artinya undetected. Nah, tidak terdetek itu bukan berarti virusnya hilang. Bukan berarti virusnya hilang atau bukan berarti sembuh. Karena orang yang sudah positif HIV seumur hidup tidak bisa sembuh. Obatnya tidak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengendalikan jumlah virus di dalam tubuhnya. Nah, ketika diperiksa kok tidak terdetek, namanya undetected, berarti ini obatnya berfungsi nih. Nah, pada saat itulah bisa diprogramkan untuk katakanlah bikin anak. Itu obat selamanya berarti Pak? Oh, selamanya. Kalau orang sudah divonis HIV positif, sekarang itu harus minum obat selamanya. Hampir dan tiap hari. Kayak TBC ya? TBC itu 9 bulan. Oh, TBC kan hanya 6 bulan, paling lama 1 tahun lah sekarang gitu. Kalau HIV kalau udah divonis positif HIV, maka dia harus minum obat seumur hidup kalau dia kepingin punya anak. Umurnya sama dengan kita yang nggak kena HIV. Soalnya kan pemikiran kita ketika kita sudah kena, orang maksudnya, kok kita sih, ketika orang itu sudah terkena AIDS, ya tinggal nunggu waktu aja gitu kan. Kalau dulu ya orang ketika didiagnosis positif HIV sama saja kayak di vonis mati. Ya, sekarang tidak. Yang penting orangnya mau minum obat secara rutin.
Itu kalau obat sendiri harganya sampai berapa, Pak? Oke, kalau harganya mahal saya nggak tahu persis karena kami nggak beli di sini. Kami dapat dropping dari Oh, gitu. pemerintah Berarti pusat, free? free gratis. Free. Kita periksa atau Mas? Nggak, sekarang semua puskesmas mampu melakukan pemeriksaan Oh, gitu ya? dan ngobati. Semua puskesmas. Semua puskesmas di Wonosobo ada 24 puskesmas 24 ya. mampu melakukan pemeriksaan, mampu mengobati. Rumah sakit 3 rumah sakit mampu semua. RSU, RSI, PKU. PKU. Oke. Lah apa? Tadi kan disebutkan pemeriksaan pertama itu 2004. Sekarang 2024 20 tahun. Mereka-mereka yang terkena saat itu sudah ada yang meninggal. Pertama itu. Kedua, yang namanya PSK misalnya, Pak. Dari PSK yang sudah terkena HIV AIDS itu kan mereka mobile, Pak. Nggak cuma di Wonosobo gitu. Iya, betul. Ada nggak perhatian khusus dari dinas? Oke. Jadi yang pertama tadi ya, sejak tahun 2004 sampai sekarang apakah ada yang meninggal? Sudah banyak yang meninggal. Dari 1189 ini yang meninggal itu udah sekitar 200-an orang lebih. Jadi kalau kita hitung berarti masih sekitar berapa 800-an orang lebih ya yang masih hidup. Itu berdasarkan data kami. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin orangnya sudah lebih dari 200 itu yang meninggal karena bisa jadi orangnya sudah tidak di Wonosobo juga ada. Karena ya dari sebanyak itu sekarang data di kami yang rutin minum obat, ngambil obat baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas itu sekitar 400 sampai 500 orang. Yang rutin. Rutin. Tadi kan sekitar 800 itu ya? Iya. Tadi kan sekitar 1.500-an itu ya. 1.100-an. 1.100-an. Kan udah meninggal 200-an lebih. Kemudian yang kan hitungan kasarannya berarti yang masih hidup kan 800-an lebih. Itu hanya separohnya yang rutin ngambil obat ke mana rumah sakit, ke puskesmas. Sementara separuh lainnya lagi nggak diketahui. Nggak ketahui ya. Ini sulit juga pantauannya, Pak. Nah ini kami ada usaha untuk itu. Untuk menjangkau ke mereka-mereka yang berhenti minum obat untuk melanjutkan. Ada namanya KDS, Kelompok Dukungan Sebaya. Jadi kami rekrut ini para penderita-penderita yang mau membantu rekannya. Ini penderita ini yang rutin minum obat dan mau kita ajak kerjasama. Sekitar berapa orang itu? Ada 15 orang. Tugasnya apa, Pak? Ya untuk mendekati mereka-mereka yang apa namanya? Oh, semacam kayak brand ambasadornya ya. Begitulah, agar dia mau kembali untuk berobat meneruskan. Yang penting mereka tetap mau berobat secara rutin. Iya itu. Sebenarnya secara teori itu tadi kalau dia mau rutin minum obat, nanti umur harapan hidupnya ya sama-sama dengan kita. Mungkin nanti meninggalnya karena usia tua itu bukan karena HIV gitu. Sekarang udah seperti itu sebenarnya. Asal dia mau rutin minum obat. Tapi masih banyak yang karena merasa seperti kita-kita ini. Kalau posisinya belum AIDS kan belum sakit ya. HIV itu kan seperti kita-kita ini. Dia masih saya sehat kok ngapain saya minum obat gitu. Dan obatnya memang ada efek sampingnya. Apa Pak efek sampingnya? Ada yang mual, ada yang pusing gitu. Tapi beda-beda orang, ada yang tahan, ada yang enggak gitu. Ada yang muncul efek samping, ada yang enggak gitu. Itu tergantung orang gitu. Nah Pak, ketika orang itu sudah terkena AIDS, biasanya pandangan keluarga seperti apa? Ya, ini yang mungkin tidak hanya keluarga ya. Masyarakat ini yang masyarakat ini yang penting ini yang menjadi masalah di kita. Kenapa penderita HIV itu belum pada berani open status bahwa saya sakit HIV. Tapi kalau orang sakit paru-paru udah berani ngomong kan. Saya sakit gula itu berani ngomong itu. Mungkin aib ya. Nah, tapi kalau HIV kenapa belum ada berani? Karena masih di masyarakat masih ada stigma. Masih pada takut dengan penderita HIV. Mesti dijauhi. Dijauhi. Dianggap seperti tadi Pak Gus pasti orang nakal gitu. Padahal kan belum tentu. Contoh ibu rumah tangga kan belum tentu ibu rumah tangga nakal. Anak yang lahir dari ibu yang positif HIV, anak apa nakal kok positif HIV? Nah,
Ya ini yang masyarakat mungkin belum tahu, dan ini forum seperti ini buat kami sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa HIV itu penularannya hanya tadi yang saya sampaikan, hanya lewat transfusi darah, hubungan seks, kemudian dari ibu ke bayinya, dan penggunaan jarum suntik yang tidak aman atau bergantian. Selain itu nggak bisa. Kita salaman, makan bareng, ngobrol bareng. Ibaratnya tidur bareng saja, asal tidak melakukan hubungan seks. Ya. Ciuman Pak, ciuman. Ciuman juga tidak. Ciuman tidak menularkan HIV. Hanya hubungan dari darah ke darah ya. Nah, kayak Ireland ludah dan itu enggak. Karena virus HIV di tubuh kita itu adanya di darah, di air mani, di cairan vagina, kemudian di air susu ibu. Hanya 4 tempat itu yang ada virus HIV. Nah, kalau tidak ada ruang untuk proses pemindahan ini, ya nggak bisa terjadi penularan. Air mani ataupun cairan vagina itu kan bisa terjadi kontak ketika melakukan hubungan seks. Oh gitu. Nah, kalau seperti itu sebetulnya ini saya tertarik dengan angka-angka tadi, Pak. Iya, oke. Kondisi Anda sekarang termasuk yang sudah mengkhawatirkan belum di Wonosobo? Oke. Ya, kalau berdasarkan data fenomena yang penemuan dari tahun ke tahun ya, ini sudah mulai menurun. Trennya malah menurun. Trennya udah menurun. Puncaknya di tahun 2018 dan 19. Jadi tahun 2018 dan 19 kita 1 tahun itu bisa menemukan sampai 150 lebih. 1 tahun itu 150. Itu puncaknya di situ. Kemudian setelah itu turun-turun sekitar hanya 90-an itu. Tahun kemarin hanya 90 berapa. Penurunan itu kenapa, Pak? Apakah memang kebetulan mereka mobile tidak terpantau di sini atau memang tidak ditemukan penderita? Ya kalau menurut saya memang sudah sebagian besar sudah kedetek gitu. Karena kami hampir mungkin 5 tahun terakhir ini, bahkan mungkin 10 tahun terakhir ini, target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, orang-orang kelompok-kelompok yang harus kita periksa sudah kita lakukan pemeriksaan. Oke, itu kan yang sudah terdetek, Pak. Ya. Tapi bagaimana dengan fenomena gunung es? Ya. Di bawah justru lebih mengerikan lagi kan? Ya, kemungkinan itu mungkin masih ada ya. Tetapi berdasarkan ini penyakit ini kan penularannya tidak segampang penyakit lain yang hanya kita ngobrol bisa tertular. Kalau HIV kan enggak. Sehingga kelompok-kelompok tertentu yang harus kita jangkau sebenarnya sudah jelas gitu. Tetapi memang ada mungkin yang katakanlah pengguna jasa wanita pekerja seks ya. Atau laki-laki pekerja seks. Nah, cuma kalau laki-laki pekerja seks saya nggak tahu ini di Wonosobo ada apa enggak. Yang sudah kami jangkau adalah wanita. Ini yang mungkin penggunanya. Tetapi kan kita edukasi ke wanitanya ini untuk selalu pakai pengaman. Itu kan salah satu upaya. Oh gitu, ikhtiarnya di situ ya? Iya, ikhtiarnya tetap di situ. Oke, nah kalau misalnya ibu rumah tangga yang saat itu tertular dan mereka mungkin kalau sekarang terdetek semua, Pak. Iya. Tapi bisa jadi di awal-awal dulu deteksi dari dinas kan belum begitu sebagus sekarang. Ada nggak anak-anak yang dilahirkan dari ibu penderita AIDS? Terus kondisinya seperti apa gitu, Pak? Oke, ada. Pertama kali ditemukan dulu sekitar tahun 2010 atau 11, jadi ada anak yang dilahirkan dari ibu yang positif ya. Itu ya artinya ibunya dulu ya, ibunya positif. Anaknya kemudian diperiksa karena anaknya waktu itu masih kecil. Ternyata positif. Ibunya udah meninggal duluan, anaknya kemudian diasuh oleh orang tuanya. Waktu itu obat sebenarnya sudah ada ya, sudah tersedia. Cuma anak ini akhirnya nggak bertahan lama sampai usia berapa, sekitar 12 atau 13 tahun akhirnya meninggal. Akhirnya meninggal. Kemudian berdasarkan data apakah ada bayi atau anak yang positif dari
ibunya ada di sini sekitar 30-an kalau nggak salah. Jadi secara kumulatif gitu di Wonosobo anak yang dilahirkan dari ibu yang positif itu ada juga ya. Jumlahnya kalau nggak salah sekitar 30-an ya, sekitar 30-an anak. Dan itu masih hidup. Sebagian besar masih hidup. Nah, ketika masih hidup berarti dia kan sudah termasuk di penderita AIDS nih. Iya. Treatmentnya seperti apa? Penderita HIV kalau masih belum ada gejala, penderita ya diobati. Seperti terus ya? Iya, sama. Anak itu tahu nggak Pak kalau dia menderita HIV? Kalau yang masih kecil mungkin belum dikasih tahu ya. Tapi sebagian ada yang belum kita periksa juga. Jadi sebagian yang dilahirkan dari ibu yang positif itu belum diperiksa karena orang tuanya belum membolehkan. Oh gitu ya. Ada yang belum membolehkan karena mungkin belum siap dengan hasilnya. Secara psikisnya ya. Iya. Gitu kan? Tunggu Pak, tadi kan disebut bahwa ibu rumah tangganya ada yang sudah meninggal. Terus lalu apa kabar dengan bapaknya nih? Suaminya maksudnya? Kayaknya dulu suaminya bukan orang sini gitu, kemudian cerai dia pulang ke sini atau apa, saya lupa itu ceritanya. Oh, gitu. Ceritanya Pak, itu. Ini kan tadi untuk ibu rumah tangga sekitar berapa 150-an ya? Yang positif ya 180. 180. Iya. Itu mereka sekarang masih punya suami atau seperti apa? Kalau punya berarti kan ada. Tadi anak ibu rumah tangga nih 180. Iya. Suaminya juga jumlah itu kan? Iya. Ada yang sebagian besar udah meninggal suaminya. Kalau yang dapat dari suaminya itu sebagian besar suaminya udah meninggal. Ada yang masih berpasangan suami istri, dua-duanya positif juga ada. Ada juga yang suaminya positif sampai sekarang istrinya nggak tertular juga ada. Punya anak Suaminya positif. Positif. Kok bisa nggak nular? Ya itu tadi. Padahal mereka kan Obat melakukan itu ya? hubungan Obat. seksual. Oh gitu. Karena dia rutin minum obat. Bahkan punya anak ini. Ada yang saya Dan anaknya negatif. Anaknya juga negatif sampai sekarang, istrinya diperiksa juga negatif sampai sekarang. Ada seperti itu. Makanya kita berani merekomendasikan kepada calon manten tadi yang positif, silahkan tetap menikah, bisa dicegah gitu. Yang penting dia rutin minum obat. Kan dulu kalau dengar kena HIV AIDS gitu kan langsung itu tadi kayak divonis mati. banget ya. Iya. Kayak public enemy gitu ya di situ ya. Iya. Sekarang sebenarnya kondisi sekarang sudah lebih baik lah. Artinya orang divonis HIV ya sama saja orang divonis hipertensi. Oh gitu. DM. Dia kan nggak bisa sembuh. Seumur hidup orang yang sudah didiagnosa DM atau diabetes mellitus, Itu dia seumur terus ya? Nah, dia tergantung pola makannya, Insulinnya juga. iya, biar terkendali. Sama dengan HIV sekarang posisinya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah tidak semengerikan dulu lah ya, ketika belum ada obatnya. Tidak semengerikan dulu dalam artian perspektif pola pikir. Iya. Tapi dampaknya kan sama aja Pak. Oh, dampaknya ya, Iya kan? dampaknya sama aja. Nah, ini yang pemahaman ke masyarakat yang harus kita sampaikan. Sehingga nanti masyarakat tidak perlu resah ketika misalnya di sekitarnya kok ada penderita HIV positif. Karena belum tentu dia orang nakal loh, yang pertama tadi loh ya. Belum tentu orang nakal. Kemudian dia bisa hidup layak seperti kita. Syaratnya dia rutin minum obat. Nah, ini ada kontradiksi Pak di sini. Masyarakat nggak usah menjauhi penderita AIDS, tapi di sisi lain kan identitas itu tidak boleh disebar Pak. Kok bisa? Boleh, tapi yang nyebar yang bersangkutan. Oh, sepanjang pengakuan. Oke, aku kena AIDS gitu kan. Iya. Cerita gitu kan. Iya. Tapi kan etikanya dari dinas enggak pernah ya. Nggak boleh kalau dinas Itu Mr. petugas. X paling ya. Iya, nggak boleh. Maka yang boleh membuka identitasnya yang bersangkutan sendiri. Tapi kan sekarang begini ya tadi, tidak setiap orang mau berobat karena mungkin malu. Malu, takut di stigma. Iya, berarti Aku aja nih disuruh periksa juga nggak berani Mas. Sebenarnya sama itu. Semua penyakit tidak hanya HIV, hukumnya sama. Nggak boleh dipublish ke orang lain, ke publik bahwa status seseorang penyakitnya, kecuali yang bersangkutan sendiri. cerita ya. Itu penyakitnya apa? Yang penderitanya ngember gitu ya. Nggak apa-apa, biar justru penting ya. Ini ketika dia nanti berobat ke
terutama misalnya yang nanti akan ada tindakan-tindakan yang bisa membahayakan, contoh misalnya cabut gigi, itu kan ada risiko keluar darah kan karena di darah ada virusnya. Ini penting buat terutama sebenarnya buat yang petugas dokternya lah ya itu. Maka dia akan hati-hati dalam penanganannya, benar-benar nanti safety-nya benar-benar diperhatikan gitu. Ketika yang bilang, Bu atau Pak dokter, saya ODIF itu orang dengan HIV gitu. Oh petugas, oh ya paham langsung gitu. Penting itu. Cuma sampai saat ini masih banyak di Wonosobo penderita yang ada ini belum mau open. Tapi beberapa sudah ada yang berani speak up. Kami ajak ke pertemuan-pertemuan sosialisasi, dia berani speak up. Cerita pengalamannya, kenapa dia sampai HIV, sudah ada yang berani. Oke, Pak, tadi kita banyak bicara dari aspek medis ya. Ada yang terlewatkan sendiri, misalnya ketika istri tahu bahwa dia tertular dari suaminya, secara psikologis seperti apa Pak? Ya, pasti shock ya. Pertama pasti shock, siapapun ya. Orang yang didiagnosa, pertama kali didiagnosa penyakit pasti akan shock, apalagi misalnya HIV. Demikian juga keluarganya atau pasangannya, pasti. Tapi ada sampai saat ini yang punya pasangan tapi belum berani speak up ke pasangannya. Masih ada. Tugasnya petugas dorong terus agar pasangannya tahu dan nanti pasangannya harus diperiksa. Ada suami yang sudah terkena itu dia nggak berani ngomong. Itu sudah berapa tahun Pak bisanya dari itu? Ini kurang lebih 2 tahun sampai saya dapat info ini ya. Tapi ya kami sarankan ke ini tetap harus pakai pengaman. Itu seperti itu. Di samping pakai pengaman dia tetap berobat rutin ya? Iya jelas. Asal dia mau berobat rutin, nanti setiap tahun ini yang pengobatan rutin ya, setiap tahun kita periksa virusnya. Ini yang sudah diperiksa tahun ini sebanyak sekitar 194 orang. Progresnya seperti apa Pak? Ya misalnya gini, tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu dia masih terkena masih agak parah. Nah, ketika diobati rutin terus tahun ini ada pengecekan, progresnya seperti apa? Nah, ini saya sampaikan. Tadi kan yang rutin berobat sekitar 400 orang. Yeah. Dari 400 orang ini tahun ini kami sudah mampu meriksa sekitar 194 orang. Dari 194 orang ini 185 orang virusnya sudah tidak terdetek. Berarti kan 90% lebih itu. Yeah. 90% lebih virusnya sudah tidak terdetek. Artinya orang ini walaupun melakukan hubungan seks sudah tidak menular. Kalau pengen punya anak, bisa anaknya nanti kalau istrinya nggak tertular, anaknya resiko tertular kecil. Tapi tetap disarankan menggunakan pengaman ya? Pengaman, iya. Tetap menggunakan, kecuali kepingin program punya anak. Oh iya. Itu tetap kita sarankan pakai pengaman. Itu seperti itu. Mas Agus, aku mau tanya sekali lagi nih. Sebentar, Pak, silakan monggo loh Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Kita ketika ngomong masalah AIDS kok tertarik banget. Iya, ini karena ini menarik Mas. Dulu kan menjadi sebuah momok ya yang namanya AIDS ya. Betul. Nah ini Pak, di penanganannya yang HIV sama yang AIDS itu seperti apa sih Pak? Kan tadi yang diobrolkan nih hanya dari HIV-nya aja nih ya. Lalu bagaimana dengan yang sudah terkena AIDS? Apakah dia juga bisa diobati dengan obat yang tadi disebutkan itu? Oke. Jadi dari 1186 sekian itu hampir bagian besar 64% itu ketemunya masih dalam kondisi HIV. Jadi belum terlambat. Ini bukti bahwa kita kerjanya lebih cepat, istilahnya deteksi dirinya lebih cepat. Yeah. Sehingga ketemunya masih dalam posisi HIV. Kalau ketemunya sudah AIDS itu sudah terlambat, berarti dia sudah sakit. Nah, bagaimana? Apakah yang sudah sakit juga sama obatnya? Sama. Banyak yang ketemu sudah dalam posisi AIDS, kemudian kita obati sembuh. Sekarang virusnya bisa terkendali. Ada yang sudah hampir meninggal. Ya, saya tertarik Pak, kalau yang sudah terkena AIDS parah gitu kan. Iya. Diobati. Kondisinya seperti apa sih Pak? Ada nggak penyakit penyerta? Terus kondisinya seperti apa? Kadang mungkin ada secara fisik terlihat. Ya, secara fisik ya itu tadi
biasanya gejalanya itu diare nggak sembuh-sembuh. Kemudian berat badan turun drastis, itu jelas. Berat badan turun drastis, kemudian sariawan tadi, kemudian batuk nggak sembuh-sembuh, biasanya TBC yang batuk itu seperti itu. Yang secara fisik kelihatan jelas berat badan turun drastis. Itu seperti itu. Berarti kalau ada orang yang tadinya seger terus dia tiba-tiba kok guru itu ada dua kemungkinan. Ada gula atau AIDS gitu. Bisa jadi. Dokter biasanya ada ini yang ketemunya seperti itu. Dokter curiga ini kalau diperiksa gulanya normal misalnya. Dokter bisa curiga jangan-jangan ini disarankan biasanya untuk periksa itu. Kalau dulu kan pernah tuh ada ilustrasi kena AIDS itu terus kulitnya pada korengan kayak kolera apa itu. Ya. Itu seperti apa sih Pak? Ada nggak sih sambungannya dengan gejala-gejala itu? Ya sebenarnya kenapa misalnya kok luka nggak sembuh ya itu tadi karena kekebalan tubuhnya menurun gitu. Kayak gula ya? Ya mirip-mirip. Iya kan? Ya itu tadi. Itu seperti itu. Geri. Saya berimajinasi. Wonosobo itu peringkat berapa di Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah nggak di atas, nggak yang paling bawah ya, di tengah-tengah lah angka. Berarti banyak temennya ya? Iya banyak temennya. Dan termasuk program HIV di Wonosobo dinilai bagus baik oleh provinsi maupun pusat sehingga ada dukungan anggaran termasuk yang untuk WYC, tadi ada untuk LSM penanganan khusus pekerja seks itu karena dinilai kinerja di Wonosobo cukup bagus. Target kelompok-kelompok berisiko yang harus diperiksa secara rutin tiap tahun hampir tiap tahun kita bisa capai. Kalau anggaran yang disiapkan berapa Pak untuk penanganan ini? Kalau yang di Wonosobo dari level tingkat APBD lumayan dibanding program penyakit yang lain. Artinya pemerintah daerah care gitu ya. Iya, istilahnya komit dengan penanggulangan HIV di sini. Tiap tahunnya lebih dari khusus yang APBD murni loh ya. APBD murni lebih dari 250-an juta. Itu dari APBD. Itu cukup Pak dengan anggaran segitu? Kalau daerah biasanya untuk operasional kami ya, operasional. Kalau obat kan udah dari pusat. Obat dari pusat, untuk pemeriksaan udah dana dari pusat lewat DAK itu kami beli di sini tapi dananya dari pusat. Ya. Itu untuk pemeriksaan, bahan-bahan pemeriksaan. Kemudian obat jelas dari pusat. Nah, biasanya untuk yang APBD ini untuk operasional kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjangkau itu tadi, untuk melakukan pemeriksaan, kemudian untuk sosialisasi, pertemuan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Termasuk di Wonosobo juga ada KPA. Kalau dulu Komisi Penanggulangan AIDS ini orang-orang yang duduk di situ bukan dari dinas-dinas ya, tapi sejak tahun 2000 berapa saya lupa, regulasi di pusat KPAN, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional kan dibubarkan zamannya Jokowi, ketika Pak Jokowi itu, karena ini terkait yang masuk melekat di Kementerian Kesehatan, maka kemudian Wonosobo pun mengikuti seperti itu. Sekretariatnya di Dinas Kesehatan tetapi melibatkan seluruh OPD dengan ketuanya adalah Bapak Wakil Bupati sebagai ketua KPAD ya, ketua KPAD, dan kita rutin melakukan pertemuan berkala termasuk kebijakan di Wonosobo melakukan pemeriksaan calon pengantin ini. Iya, ini ada dukungan khusus dari APBD, saya lupa anggarannya, khusus untuk pengadaan bahan untuk meriksa calon pengantin itu tadi. Kalau pemeriksaan calon pengantin termasuk inisiatif dari Wonosobo atau di daerah lain juga? Daerah lain sudah ada, ya. Maka kami di rapat KPA dimunculkan ya karena pemikirannya itu tadi, sebelum hamil kan jadi pengantin, ya. Pas jadi pengantin juga diperiksa. Selama ini sebelum di program ini dijalankan di Wonosobo, modelnya calon pengantin kan periksa kesehatan di Puskesmas. Ketika itu diwawancarai kalau dia punya faktor risiko sebelum jadi pengantin, apakah pernah berhubungan seks ganti-ganti. Kalau iya baru diperiksa. Gitu. Kalau enggak. Kalau sekarang tanpa ditanya-tanya disarankan periksa HIV, bersedia atau tidak. Kalau bersedia periksa.
Itu seperti itu. Oh ya, Pak. Berarti saya ulangi lagi, kalau untuk penderita AIDS yang terdata di Wonosobo itu sekitar 1.100-an ya. 1.189 sampai September loh ya. Ya. Ini mungkin Oktober, Naik November lagi. saya belum dapat laporannya ada tambah atau belum. Semoga nggak tambah gitu. 1.100-an itu tadi. Yang rutin berobat 400-an. Gitu. Yang lain kemungkinannya kalau menurut saya kemungkinannya sebagian sudah tidak di Wonosobo. Karena gini, dari 1.000 sekian itu data yang KTP Wonosobo itu sekitar 1.000-an. Jadi 100 lebih itu KTP-nya luar Wonosobo. Ya. Sekitar 114 orang. 114 orang KTP-nya luar Wonosobo. Itu dari mana? Komunitas PSK atau apa bisnisnya? Ada yang, kalau saya nggak detail ya, angkanya nggak detail itu apa aja, tetapi ada juga kemungkinan karena dia kerja di Wonosobo. Ya. Ada yang kelompok LSL juga ada, kemudian ada memang tinggalnya tidak di Wonosobo tapi bekerja di Wonosobo, lajonan gitu lah. Ya. Iya. Nah, Pak, itu ada juga yang karena biasanya HIV itu nggak mau periksanya di tempat sendiri. Kudangan lainnya itu. Ya, jadi sebenarnya dia tahu tinggal kerja itu nggak di Wonosobo, tapi kemungkinannya lebih gede ya Pak ya. Karena mungkin dia periksanya atau terdeteksi tercatatnya di luar kota gitu. Ya. Jadi mungkin dia tahu juga ya tentang HIV, maka kemudian periksanya ke Wonosobo, ternyata positif. Ada yang seperti itu. Lah Pak, dari sekitar 1.100-an tadi yang kena itu, profesinya gimana? Oke, ini profesi ini. Soalnya kan AIDS itu orang nakal, ini profesinya apa gitu kan? Oke, kalau profesi mungkin secara spesifik kami nggak saya nggak ngomong dinas kesehatan ada nggak? Enggak. Jadi karyawan yang paling banyak adalah kelompok karyawan. Swasta atau ASN? Ya ada. saya nggak mau misah-misah itu. Oh, karyawan itu. Karyawan itu bahkan bekerja di tempat formal lah ya. Yeah. Kemudian wira swasta juga ada ya. Kemudian tadi ya pengelompokannya itu ibu rumah tangga, LSL, kemudian wanita pekerja seks, itu tadi pengelompokannya seperti itu. Tapi seingat saya ini paling banyak pada kelompok wira swasta dan karyawan. Berarti kalau yang ibu rumah tangga dengan suami yang laju ya, itu mereka rata-rata kerjanya apa Pak? Yang apa? Suaminya. Yang nyebarin ke istri-istrinya itu. Saya nggak punya data spesifiknya. Belum ya. Ada mungkin punya atau nggak punya. Ya ini atau pura-pura nggak punya. Kalau ini sensitif ini. Yeah. Sensitif ini data di kami itu. Jadi yang paling tinggi ternyata wira swasta. Wira swasta ya. Wira swasta berarti berapa persen Pak? Kalau kita persentase itu 29,1%. Lumayan tinggi ya, hampir 30%. Hampir sepertiga ya. Iya. Ini agak nyelewat sedikit nih Pak. Hari ini kan kita ngomong bahwa Wonosobo menjadi kota wisata nih. Iya, betul. Nantinya akan seperti apa sih Pak? Apalagi kan nggak cuma ribuan nih, sudah mulai puluhan ribu yang datang ke Wonosobo. Iya. Pada tingkatan 1 bulannya. Kalau tahunan kan berarti ratusan ribu orang yang keluar masuk Wonosobo dan tidak semuanya juga orang baik-baik. Artinya ada nggak sih pantauan untuk HIV AIDS ini di sektor-sektor wisata seperti ini? Ya, kami masuk ke tempat-tempat hiburan ya untuk melakukan pemantauan seperti itu pemerintah. Tapi ya kerjasamanya dengan LSM tadi menjangkau baik itu kelompok LSL maupun kelompok wanita pekerja seks, itu kita masuk ke situ-situ. Tadi pertanyaannya kan Wonosobo sudah tidak ada lokalisasi. Ya. Kita masuk ke situ-situ ke tempat-tempat tempat-tempat hiburan ya, di mana di situ ada kemungkinan bertemunya itu kan antara pelanggan dan
penyedia jasa kan seperti itu. Kami masuk ke sana ya. Kebetulan di Wonosobo sudah berjalan baik itu tempat-tempat yang hiburan itu kita bisa masuk ke sana. Bahkan kadang kok lama ini belum didatangi padahal rutin. Padahal udah rutin kita biasanya 6 bulan sekali datang ke tempat-tempat itu. Pak, kan nggak ada, bukan sebuah rahasia umum ketika penginapan saya nggak akan ngomong merek nih, tapi tempat penginapan di Wonosobo yang juga menyediakan short time ya, artinya tempat itu biasa digunakan untuk saya nggak tahu transaksi atau apa, tetapi biasanya mereka hanya sewa kamar itu sekitar 1-2 jam selesai gitu. Seperti itu. Apakah itu juga menjadi sebuah prioritas pantauan atau gimana, Pak? Ya, yang kita pantau jelas itu tadi ya, kelompok yang kita sasar adalah wanita pekerja seksnya ya. Itu yang kita sasar kelompok itu. Tapi kalau ke pelanggannya biasanya kita ya lewatnya kan nggak mungkin kita ada database pelanggan. Makanya kita edukasinya tadi sama ke wanita pekerja seksnya agar yang penting dia aman sehingga nanti pelanggannya juga aman gitu ya. Itu seperti itu. Tapi edukasi dan ada suplai untuk pengaman juga ada, itu dari LSM itu memberikan pengaman, dan sekarang ada program itu tadi pencegahan obat. Jadi kita beri obat untuk pencegahan biar dia tidak kena gitu. Kalau dia tidak kena kan nggak nular juga ke yang lain. Itu seperti itu. Kalau AIDS itu di Wonosobo menduduki peringkat berapa dari penyakit-penyakit yang ada? Oh, di luar 10 besar. Di luar 10 besar? Iya, di luar 10 besar. Kalau tertinggi apa, Pak? Hah? Tertinggi apa? Tertinggi kalau nggak salah hipertensi. Banyak orang pemarah nih. Tahunya gitu tertinggi. Tertinggi penyakit hipertensi. Oh, kalau untuk yang AIDS masih di luar 10 besar. Masih di luar 10 besar. Aman Ji. Yang 10 besar. Di luar 10 besar. Durasi gimana? Saya tidak pernah khawatir dengan itu. Memang saya cuma khawatir naik konflik sono, saya agak takut. Ya, sebenarnya nggak perlu takut. Kalau toh nanti positif, udah ada obatnya sekarang. Aman Ji. Tapi kembali, kalau Anda yakin bersih, selama ini kenapa bersih, kenapa takut? Itu gak cuma dikorupsi tapi dipinjakin juga. Loh, kan tadi dibilangin Mas bahwa tidak semua penularan itu terjadi karena hubungan seksual dengan lawan bisa mau orang aku tukang jajan sing ketularan gitu kan. Tapi ada faktor lainnya yang bisa menularkan itu. Nah, kadang-kadang aku tidak siap untuk itu. Ganti pasangan itu kan ada resiko. Lakukan hubungan seks yang tidak aman. Ini kayaknya ada potensi-potensi. Ya kan? Mas aja dong. Nanti saya bilang sama produser cek gitu. Apa-apa. Mas Agus. Durasi gimana? Bisa. Aman. Durasi aman, masih aman. Masih aman. Oke. Sekitar 50-an ya. Sudah 1 jam. Mas terasa udah panjang ya. Ya kalau isu-isu seperti ini mah nggak kerasa Pak. Ya kan. Ya. Baik, ternyata memang untuk AIDS ya tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tapi siapapun punya potensi untuk terkena. Iya. Tinggal ketika orang itu sudah terkena bisa diobati sehingga dampak penularan kecil. Bisa dikendalikan. Intinya pada pengobatan rutin seumur hidup ya. Iya, kalau sudah positif dia harus rutin. Minum obat setiap hari seumur hidup. Tapi yang paling asik adalah bagaimana kita menjaga pola kehidupan kita itu kan. Itu yang penting. Yang penting bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai tertular HIV. Ya, berarti kan lihat dari 4 penularan tadi. Pertama hubungan seksual. Yang transfusi dulu. Kita sebisa mungkin tidak transfusi. Kalau transfusi ya harus benar-benar darah yang aman. Tapi donor nggak masalah kan? Donor insya Allah aman lah. Kalau di Wonosobo PMI itu sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua tidak menggunakan jarum suntik berbarengan atau bergantian. Kemudian melakukan hubungan seks yang aman. Seks yang aman itu seperti apa? Ya berarti dengan pasangan yang sama-sama bersih.
Kalau kemudian dengan terpaksa kok harus berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya. Saya nggak ngomong itu. yang tidak bersih ya. Contoh pasangannya ternyata tidak bersih ya. Maka kita pakai pengaman itu. Oke. Itu hubungan seks yang aman. Kemudian yang terakhir kan penularan dari ibu ke anak. Ya. Makanya bisa dicegah anaknya yang lahir dari ibu yang positif, anaknya jangan diberi ASI. Berilah PASI, pengganti air susu ibu. Oke. Itu. Yeah. Pak, sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan biar publik juga tahu. Oke. Terima kasih. Jadi untuk khususnya seluruh masyarakat di Wonosobo ini sekali lagi HIV jangan takut dengan HIV. Jangan takut dengan penderita HIV, jangan jauhi penderita HIV, yang dijauhi adalah virusnya. Jangan sampai tertular. Caranya tadi sudah saya sampaikan, mencegah jangan sampai tertular. Kemudian ini yang masih terjadi di masyarakat, stigma. Tolong masyarakat untuk tidak menstigma kepada penderita HIV, karena belum tentu penderita HIV itu adalah orang yang tidak baik. Bisa jadi mereka adalah korban. Maka jangan diskriminasi, jangan stigma kepada mereka. Terima sama dengan orang lain di sekitar kita. Sehingga nanti ke depan para penderita HIV ini tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat dan berani istilahnya speak up bahwa saya penderita HIV. Mungkin nanti justru dari pembelajaran mereka orang lain bisa belajar untuk mencegah jangan sampai tertular HIV. Itu kemudian di Wonosobo sudah semua puskesmas bisa melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dan tidak perlu takut berlebihan dengan penyakit HIV AIDS. Iya. Apalagi dengan orang yang sakit HIV kemudian ketemu aja nggak mau. Yang ODA itu ya. ODA atau sekarang istilahnya adalah ODIF. Orang dengan HIV. Oh, ganti istilah. Iya. Tapi statusnya juga sama ya. Ya. Kalau dulu ODA ya, orang dengan HIV AIDS, sekarang ODIF, orang dengan HIV AIDS. Oke, makasih. Itu, Pak Heri. Terima kasih untuk hadirnya, kita semakin terbuka wawasannya kan. Artinya AIDS itu ada di sekitar kita kok. Tinggal bagaimana kita pencikapan, tidak perlu takut, dengan pengobatan yang ada pun sudah bisa diatasi dan harusnya AIDS tidak perlu dijauhi, orangnya tidak perlu dijauhi, kita hanya menghindari dari penyebaran virusnya tersebut. Demikian Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi serta pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang kita dalam rangka Hari AIDS Dunia, dan sudah banyak yang kita bahas kondisi AIDS di Wonosobo. Selanjutnya, Dea dan Ricky silakan. Baik, terima kasih Mas Ida Agus, terima kasih juga Bapak Heriono SKMMM selaku Kabid P2P, yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Iya, luar biasa banget ya pembahasan hari ini ya dia ya di Benar Lintas sekali. Topik. Jadi buat Anda yang pengen tahu ya pembahasan-pembahasan menarik lainnya, terus pantengin YouTube channel di Lintas Topik ya dia ya. Benar, dan Pak. juga bisa dengerin di Radio Citra FM dan juga Radio Purnama Sidi FM. Oke, ya senang sekali di kesempatan siang hingga sore hari ini kita harus pamit nih ya. Iya, Ricky, ya. kita host opening, host penutup juga ya. Benar. Host close ya. Oke, dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Heri ya. Ya. Oke. Periksa nggak Mas? Oh, boleh ayo semuanya. Aduh, ya oke. Terima kasih banyak Pak Heri, mudah-mudahan sehat selalu Bapak. Amin. Ya, dan Terima kami kasih nantikan sama-sama. lagi. Kami nantikan lagi untuk hadir kembali di Lintas Topik ya Mas Ricky dan ya. juga dengan mungkin tema-tema yang berbeda yang lebih menarik lagi benar. ya. Oke, dan demikian untuk Lintas Topik hari ini. Saya Ricky Wisara pamit. Dan saya Dea Agustin Yunandang mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.